Ya, pemirsa saat ini Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Fani Imaniar, di mana kita ke informasi seputar jelang arus mudik Lebaran 2024. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan melepas tim liputan arus mudik Lebaran 2024 di halaman Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dan langsung saja saya akan ajak Anda untuk menuju halaman Ainus Tower menyaksikan jalannya acara. Group. Bapak Ibu jajaran direksi iNews Media Group, Bapak Ibu pemimpin redaksi dan Kadif iNews Media Group, serta rekan-rekan tim liputan mudik yang berbahagia semuanya. Saya Megalatu senang sekali menjadi bagian dari acara pada sore hari ini. Dan untuk mengawali rangkaian acara hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan, rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dan sebelum melangkah ke agenda berikutnya, kami mengundang kepada yang terhormat Eksekutif Chairman MNC Group Bapak Haritanu Sudibyo, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Bapak Irjen Pol Aan Suhanan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi untuk dapat naik ke atas panggung bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan dan juga Bapak Ibu sekalian atas kehadiran Bapak-Bapak. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara sore hari ini. Baik, langsung saja kita melangkah ke agenda berikutnya, yaitu sambutan Eksekutif Chairman MNC Group kepada Bapak Haritanu Sudibyo. Dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang kita banggakan, kita hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Terima kasih rajin berkenan hadir dalam acara pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Bapak Kakor Lantas, Irjen Pol Aan Suhanan, terima kasih hadir. Dan tentunya rekan-rekan saya dari MNC Group, dari iNews, Pak Syafril dan jajarannya, iNews Media Group dan rekan-rekan saya, para jurnalis, ya, para pimpinan Pemret yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebagaimana kita ketahui setiap tahun kita bekerja sama dengan pemerintah dan kepolisian, bantu peliputan mudik, di mana mudik ini adalah hajatan yang sangat besar. Tadi saya tanya kepada Pak Menteri berapa diperkirakan yang akan mudik, 193 juta. Wah, tidak beda jauh dari DPT ternyata. Luar biasa. DPT-nya kan 205 juta. Jadi beda-beda tipis. Tapi ini merupakan indikasi bahwa masyarakat kita itu tidak tinggal di mana mereka lahir kayaknya. Jadi mereka kerjanya atau setelah mereka besar, berkeluarga, mereka pindah ke tempat lain, ke daerah lain. Itulah kenapa mereka mudik menemui keluarganya masing-masing. Saya laporkan di sini Pak Menteri, Pak Kakor Lantas, yang kami kerahkan saat ini cukup besar. Ada 120 kru lengkap ya, dari jurnalis, ya, wartawan dan kru lengkap. Berikut perangkatnya, SNG dan lain-lain. Di samping itu juga melibatkan 300 kontributor. Dan mereka akan meliput mulai tanggal 4 ya, 4 April sampai 18 April. Jadi sekitar 15 hari di perjalanan. Dan kepada tentunya rekan-rekan saya yang meliput, kalau misalnya pas lewat rumahnya ya sekalian mudik. Tapi kalau tidak ya mohon maaf, jadi mudiknya mundur. Dan tentunya kita akan maksimalkan
peliputan-peliputan ini, pemberitahuan segala hal yang terkait di jalan tentunya nanti yang dapat disampaikan tentunya melalui iNews, tapi running text juga tetap jalan di RCTI maupun MNC TV dan JTV. Ya, intinya kita akan maksimalkan bagaimana masyarakat bisa mengetahui arus lalu lintas dan hal yang dibutuhkan yang terkait dengan perjalanan mereka ke pulang maupun mereka pada saat balik ke tempatnya awal. Saya rasa saya tidak panjang lebar. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, selamat berjalan, selamat bertugas, hati-hati di jalan karena pasti akan ramai sekali. Ya, jadi semoga semuanya berjalan dengan baik dan selamat menjalankan tugas kepada kalian semua. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Pak Kakor Lantas. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hari atas sambutan dan juga semangatnya pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Korps Lalu Lintas Polri kepada Bapak Irjen Pol Aan Suhanan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semangat. Terima kasih. Ya, saya hormati, saya banggakan Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, Pak Haritanu, dan seluruh staf dari iNews. Kemudian yang di depan saya, yang akan bersama-sama dengan kita, ya, nanti di lapangan untuk nanti pasti ketemu. Yang berbahagia, saya lihat dari wajahnya berbahagia semua. Sudah siap semua untuk berangkat. Siap ya? Baik, terima kasih. Jadi media ini sangat luar biasa, Pak Menteri, Pak Haritanu, ya, dalam mensukseskan kegiatan pengelolaan mudik tahun lalu. Ya, ini faktanya seperti itu. Jadi pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih kepada media, iNews dan grup yang ada di sini atas kerjasama selama ini mengupdate, ya, membantu mensosialisasikan apa-apa yang menjadi cara-cara kita bertindak, mengelola arus lalu lintas dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun ini juga, ya, kalau kita dengar tadi dari Pak Hari dan survei dari Kementerian Perhubungan, 193,6 juta ini sangat luar biasa angkanya. Ada kenaikan hampir 50% dari tahun lalu. Artinya nanti akan ada yang meninggalkan rumah, ya. Meninggalkan rumahnya itu 193 orang. Artinya rumah yang kosong kemungkinan bisa 50%. Itu yang harus kita jaga. Nanti tolong teman-teman dari media sampaikan, mengingatkan untuk masyarakat yang mudik, mengingatkan untuk bahaya kebakaran dan sebagainya ketika rumah ini ditinggalkan. Silakan titipkan kepada RT-nya, ya, ini tolong disampaikan. Dan ada 193,6 juta yang akan berjalan di jalan. Artinya akan menggunakan kendaraan, baik itu roda 2, roda 4, ya, atau lebih. Ini yang menjadi konsen kita untuk mengelola arus mudik dan arus balik tahun ini. Kita sudah membuat beberapa skema untuk memperlancar arus ini, untuk menjamin keselamatan untuk para pemudik, ya. Yang terpenting teman-teman dari media mensosialisasikan, ya, mensosialisasikan skema-skema yang sudah kita buat, ya. Kita sudah ada SKB untuk mengelola, untuk membatasi kendaraan barang, untuk membatasi mobilisasi kendaraan pribadi, untuk menambah kapasitas jalan, kontraflow, one way, itu sudah ada jadwalnya, sudah ada ruas-ruasnya. Ini tolong disosialisasikan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama selama ini, kolaborasi dan sinergi selama ini dengan media. Media menjadi kunci kesuksesan pengelolaan arus lalu lintas
selama musim mudik tahun 2024 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Aan Suhanan atas sambutan dan juga arahannya. Dan selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Menteri Perhubungan Republik Indonesia kepada Bapak Budi Karya Sumadi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pak Haritanu ini sahabat saya sudah lama ya, selalu akrab berkomunikasi. Sekarang jadi bosnya Ayus ya, jadi luar biasa. Saya sangat salut ya, dengan bosnya salut, dengan seluruh tim juga salut karena selalu aktual ya, memberikan pemberitaan. Selamat untuk Ayus. Tentu sahabat saya juga yang dari sudah 3 tahun ini ya, kita kerja bersama Pak Ansor Alam, Kakor Lantas, dan kita selalu padu dan kita selalu bicara tentang kolaborasi. Hari ini juga sebenarnya adalah satu kolaborasi antara Ayus, Kakor Lantas dan Kementerian Perhubungan yang akhirnya insya Allah menghasilkan suatu keberhasilan. Tadi seperti yang disampaikan bahwa akan ada 193 juta, berarti kenaikannya 50%. Jadi luar biasa jumlahnya. Jadi pada saat kami melakukan evaluasi dengan visi rasio di mana volume yang jalan dibandingkan kapasitas itu harus 0,7 supaya tidak macet. Ini kerja keras Pak Kakor Lantas atas angka itu ya. Tapi sekarang kita sudah punya skenario yang detail ya, insya Allah kita bisa jalanin. Namun demikian saya kemarin sempat lapor ke Pak Presiden kaget. Banyak sekali ya. Gimana? Yang lalu aja tidak mudah, sekarang harus lebih mudah. Nah, Pak Presiden akan menyampaikan himbauan-himbauan berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi mudik, baik pemudik maupun kita-kita sebagai supporter ini. Saya akan sampaikan bahwa yang lalu Pak Haritanu kan kita sebutkan 125 juta. Itu clear, benar setelah kita lakukan checking dengan satu operator telco terbesar di Indonesia. Itu benar, yang berjalan benar. Jadi angka 193 ini akan terjadi gitu ya. Nah oleh karenanya pakai panggungnya iNews, saya menghimbau dong ya, bahwa nanti dipakai terus nih panggungnya ya. Ini saya tinggal tanya officernya dari Pak Hari sana. Kita nanti hari Minggu mau di Bandung sama Semarang ya. Hari Jumat nanti mau ke Suta. Nanti saya undang. Karena keberhasilan mudik itu juga terutama karena keberhasilan kolaborasi kami dengan media. Menginformasikan bagaimana menyikapi ini dan memberikan tip-tip bagaimana dia melakukan mudik. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan hari ini. Yang pertama kali kita melepas, berarti saya bisa numpang ya untuk mensosialisasikan apa yang harus menjadi tips. Ada beberapa yang simple ya. Kalau urusan tempat kita udah bahas. Ada 3 tempat yang akan bermasalah atau yang struggling, itu satu di Cipali ya, di Merak dan di Bangkahuni. Itu struggling di Ketapang. Semua dan kita lakukan. Tetapi detail yang harus kita lakukan, saya regulator dan mengkoordinir, tapi yang nanti keringetan itu Pak Kakor Lantas. Tepuk tangan tuh Pak Kakor Lantas ya. Jadi
Detail-detail itu nanti komandan itu Pak Karolantas. Jadi kita tinggal ikut ya. Nanti saya tinggal ikut jalan-jalan kemana-mana untuk silaturahmi dengan tim dari Pak Karolantas dan Polri. Dan beberapa hari yang lalu Pak Kapolri sudah melakukan rapat bersama, impresif sekali, dikumpulkan seluruh Kapolda dan 10 jajaran kepolisian. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolri yang begitu serius. Nanti tanggal 3 kita ada gelar pasukan, kita ada pengecekan ke beberapa tempat. Nah ini satu kolaborasi adalah satu cerminan bahwa Pak Presiden ingin kita kerja serius. Kita tidak boleh main-main dengan apa yang kita lakukan mudik. Makanya kita bikin tagline, ya. Tagline-nya mudah-mudah tercapai. Karena itulah harapan kita. Mudiknya ceria, penuh makna, ya. Nah, ini adalah doa ya, doa kita bersama. Kalau kita berhasil, maka apa yang kita buat dalam tagline itu akan berhasil. Mudah-mudahan berhasil, dan tentunya itu berhasil dengan dukungan dari rekan-rekan media khususnya iNews. Terima kasih Pak Hari, Pak Aan dan rekan-rekan media. Saya sekaligus terima kasih diberikan panggung ini karena kita memang bukan panggung, butuh panggung untuk mengeksplain, menjelaskan pembelajaran bagaimana mudik yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi Karya Sumadi atas sambutan dan juga arahannya. Dan Bapak Ibu hadirin kami hormati, kami mohon kepada Pak Menteri Perhubungan, Bapak Kakor Lantas Polri dan juga Bapak Hari Tanu Sudibyo serta jajaran Direksi iNews Media Group serta pimpinan redaksi dan juga Kadif untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu bersama dengan rekan-rekan tim liputan mudik iNews Media Group 2024 sebelum diberangkatkan. Untuk itu teman-teman silakan untuk bisa maju. Silakan untuk ke depan dan ditata rapi. Kita akan bersama-sama foto dengan Bapak Hari, Bapak Menteri Perhubungan dan juga Bapak Kakor Lantas Polri. Baik, boleh ke depan rekan-rekan semuanya, boleh duduk di bawah juga supaya terlihat dengan jelas semuanya. Silakan masuk untuk di bawah supaya terlihat jelas semuanya. Baik, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan tim liputan mudik iNews Media Group. Dan langsung saja teman-teman untuk bisa masuk ke mobil operasional untuk diberangkatkan. Dan kami mohon untuk Pak Budi Karya Sumadi, Pak Irjen Pol Aan Suhanan, Bapak Hari Tanu Sudibyo untuk tetap di atas panggung. Kita akan menunggu teman-teman tim mudik bisa untuk masuk ke mobil dan kita akan diberangkatkan langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan, kemudian Bapak Kakor Lantas Polri dan juga Bapak Hari Tanu Sudibyo. Baik, untuk rekan-rekan tim liputan mudik iNews Media Group sudah siap diberangkatkan? Sudah masuk ke mobil operasional semuanya? Luar biasa. Baik, dan inilah tibalah waktu yang dinantikan agenda inti hari ini, yakni pemberangkatan tim liputan mudik iNews Media Group tahun 2024 ditandai pengibaran bendera oleh Bapak Hari Tanu Sudibyo selaku Eksekutif Chairman MNC Group bersama dengan Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan Bapak Irjen Pol Aan Suhanan, Kakor Lantas Polri. Baik, kita akan hitung mundur bersama-sama. 5, 4, 3,
1. Luar biasa, dan inilah tim liputan arus mudik iNews Media Group tahun 2024 telah resmi diberangkatkan untuk menuju ke 11 titik lokasi, yaitu Jakarta, Cikampek KM 57, Cikampek Utama, Cipali, Kali Kangkung Semarang, Gentong Tasik, Merak Makassar, Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Tim liputan arus mudik iNews Media Group tahun 2024 tentunya akan komitmen dan juga tetap ekstra dan juga prima akan bertugas memberikan informasi yang aktual, akurat, lengkap untuk masyarakat Indonesia selama 15 hari mulai tanggal 4 April hingga 18 April 2024. Dan tim liputan arus mudik iNews Media Group terdiri dari kontributor 304 orang, kru 81 orang, reporter 31 dan juga kameramen 38. Dan demikianlah pelepasan tim liputan mudik iNews Media Group tahun 2024. Terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu untuk hadir. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Irjen Pol Aan Suhanan, dan juga terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi. Lanjutkan dengan doorstop. Doorstop silahkan. Baik, dan kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan proyeksinya semakin bertambah. Untuk memastikan semua moda berjalan lancar dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Aman. Yang akurat, lalu kami koordinasikan dengan para pihak bersama kepolisian dan yang lain. Dan sebelum nanti menjalankan ini, kami berulang-ulang melakukan memastikan dengan berkoordinasi, mengunjungi tempat-tempat yang potensial terjadi kemacetan, dan dengan dasar itu kita harapkan kita berjalan baik. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, 3 tempat yang struggling itu adalah 3 tempat. Satu Cipali, karena di sana itu akan ada dari Jakarta, tapi juga ada dari Cisetau. Nanti detailnya Pak Kakor bisa sampaikan. Yang kedua di Merak, karena jumlah 193 juta itu sebagian besar di sana. Tetapi kita sudah ada cara untuk gunakan verisi, di mana orang harus melakukan kegiatan pemesanan. Lalu di kapal. Tapi ada juga hal-hal yang kita mapping untuk di laut seperti Batam, Samarinda, di Sulsel, Madura, untuk kapal-kapal bisa terjadi satu limpahan ya. Nah, oleh karenanya kami sudah koordinasikan dengan Kapolda. Kemarin Pak Kapolri sudah mengumpulkan semuanya, dan kami sudah mention kepada Kapolda untuk melakukan satu kegiatan pemantauan dan mencarikan kontrol. Nah, lalu tentu kami sebagai satu instansi yang dari kewenangan untuk mengkoordinir, tapi nanti panglimanya adalah Pak Kapolri yang di mana sehari-hari menentukan ini adalah Pak Kapolri. Kami bahu-bahu beberapa hari ini kita lakukan intensif. Besok saya ke Suta, Minggu kami bersama-sama Pak Kakor Lantas itu ke Bandung dan ke Jawa Tengah, mengumpulkan semua Kapolres untuk kita lakukan suatu koordinasi. Tanggal 3 kita gelar pasukan oleh Pak Kapolri, lalu kita melihat beberapa tempat dan sebagainya. Pendek kata, kita ingin membuat mudik kali ini baik seperti arahan Presiden. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya tagline yang merupakan doa ya.
mudik ceria, penuh makna. Semoga doa kita ini terjadi dan masyarakat bisa merasakan mudik dengan ceria. Terima kasih. Kita izin soalnya Pak, sebagai Panglima yang bersangkutan tadi Menhub, seperti apa koordinasi dan kerjasama apalagi menghindari kemacetan yang kerap kali terjadi seperti di rest area dari Kalimantan. Betul. Jadi sejak awal kita selalu berkoordinasi, ya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, terutama dengan Kementerian Perhubungan. Nanti pada pelaksanaan juga kami tetap akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Jadi kita sudah memetakan titik-titik rawan, ya, titik rawan kemacetan, kecelakaan, sehingga kita sudah siapkan skema-skema pengelolaan arus lalu lintas sesuai dengan pemetaan kita. Tadi disampaikan, ya, ada 3 titik krusial. Yang pertama di tol, ya, di tol ini tetap menjadi primadona masyarakat untuk mudik maupun balik, sehingga kita harus mengelola dengan baik. Ada beberapa bottleneck tadi, salah satunya di 152, pertemuan dari Cisumdawu dengan Cipali. Kemudian di 72 juga ada bottleneck, ya. Di 87 ada bottleneck juga, ini di tol Trans Jawa ini. Kemudian rest area sudah kita coba koordinasi karena ini masih menjadi potensi terjadinya perlambatan di sana, menjadi titik trouble spot, ya. Kita sudah kelola koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan BUJT, BPJT, dan pengelola rest area untuk mengatur traffic flow-nya di sana. Dan kita akan lakukan buka tutup untuk rest area ketika sudah over capacity. Dan kita akan mengatur lamanya masyarakat untuk istirahat di rest area maksimal 30 menit, ya. Silahkan nanti bergantian. Kemudian di jalur penyeberangan ini juga menjadi titik krusial, ya. Kita sudah menyiapkan skema untuk Bakauni, Merak, Ketapang, Gilimanuk, ya. Ini kita siapkan skema delaying system atau penundaan perjalanan ketika pelabuhan ini atau dermaga sudah penuh. Visi rasionya sudah 0,7, kita akan lakukan delaying system, ya. Kemudian untuk pengendara roda 2, kita juga akan kawal, ya, dari buffer zone delaying system kita kawal sampai ke pelabuhan. Itu untuk penyeberangan. Ada satu lagi, ya, untuk arteri dan wisata. Ini juga menjadi concern kita untuk mengelola di sana karena pemetaan kita masih ada titik-titik yang akan menjadi krusial, terjadi kepadatan, perlambatan. Ada pasar tumpah di sana, ada lintasan sebidang, kereta api, kemudian di tempat wisata juga gitu, terutama wisata lokal, ya. Kadang-kadang area parkir, kapasitas parkir di tempat wisata ini sangat kurang sekali, sehingga memarkir di badan jalan. Ini akan kita kelola dan sudah kita siapkan rekayasa lalu lintas di sana, skema-skemanya sudah kita siapkan dari mulai kontraflow, sebidang, one way di tempat wisata, kemudian pengalihan arus seperti di Gentong, di Tasik, itu kita terpaksa harus mengalihkan arus nanti karena di situ aktivitas masyarakat, aktivitas pasarnya ini masih tetap aktif di sana. Tapi kita adakan upaya-upaya untuk beberapa ada andong di sana. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk berhenti dulu andong dengan kompensasi. Jadi upaya-upaya kita ini sudah cukup maksimal dengan Pak Menteri, ya, dan sudah menyiapkan beberapa skema. Selebihnya nanti masyarakat yang akan menentukan. Jadi partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan operasi ini. Mudik ceria, penuh makna, ini akan tercapai bila masyarakat berkolaborasi. Iya. Sebagai salah satu media yang memberitakan terkait arus mudik, seperti apa kesiapan MNC dalam memberitakan berita yang aktual dan pesan kepada jurnalis yang bertugas di lapangan? Ya, jadi liputan mudik ini bagian dari CSR MNC Group, ya.
Jadi corporate social responsibility yang melibatkan semua media, iNews Media Group, iNews TV sendiri, RCTI, MNC TV, CTV, sama channelnya ada Sindo News TV, ada Okesun TV, IDX channel juga, dan semua portalnya. Okesun, ada IDX, ada sindonews.com, ada inews.id juga. Jadi semua terlibat, kami kerahkan 120 orang, kru, jurnalis yang untuk meliput. Kendaraan juga banyak, tadi saya tanya 50 mobil, tidak termasuk SNG untuk mengambil gambar. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang terjadi di lapangan ya, di jalan, secara visual maupun secara pemberitaan. Dan pesan saya kepada kawan-kawan semua yang meliput, hati-hati di jalan. Saya terima kasih Anda semua menjalankan tugas dengan baik. Ada sebagian yang tidak bisa mudik karena bertugas. Dan saya nanti juga mungkin akan minta mungkin dari Pak Kakor Lantas ya, ada call center hotline. Jadi masyarakat misalnya yang kebingungan atau cari informasi bisa telepon, kan nanti di running text bisa ditayangkan. Jadi bukan hanya mereka bisa melihat liputan ataupun pemberitaan, tapi juga mungkin mencari informasi yang mereka butuhkan. Saya rasa itu dari saya. Ya, terima kasih. Perlu hotline, Pak? Ada kontak center Korlantas ya. Kontak centernya 1500669. Kemudian SMS center 9119. Catat ya. Makasih Pak Ari. Iya. Siap, makasih Pak Ari. Clear ya? Iya betul. Kevin stempelnya. Jalan. Sudah jatuh. Enggak, di bawah jalan. Ya Allah. Gak ada tanggung jawabnya, Mak. Mak, Bapak. Dan untuk lebih jelasnya, silakan pemirsa kira-kira seperti apa untuk mekanisme mudik tahun 2024 ini yang tadi sempat dikatakan bahwa ternyata kalau jumlah dari pemudik diprediksi ini akan meningkat sebesar 50%. Namun secara detail saya akan bertanya langsung kepada Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat sore Pak. Sore. Baik, Pak, terkait dengan persiapan nanti untuk mudik tahun 2024 dan tadi sempat dikatakan bahwa sempat naik angkanya 50%, seperti apa penanganan dan persiapannya nanti? Jadi kita sudah melakukan beberapa persiapan ya, baik itu kita sendiri maupun dengan stakeholder. Sejak 2 bulan yang lalu kita sudah melakukan survei kesiapan jalan, kemudian personil, material, dan semuanya. Terus kita juga melakukan beberapa pelatihan, ya simulasi, sampai dengan tactical floor game. Ini semua untuk mempersiapkan operasi ketupat yang akan kita lakukan nantinya. Kemudian melihat angka tadi dari survei Kementerian Perhubungan ini cukup tinggi, betul ya. Jadi 70% lebih masyarakat kita akan melakukan perjalanan mudik. Artinya 193,6 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan mudik maupun wisata pada
musim Lebaran tahun ini. Kita sudah menyiapkan beberapa skema, ya. Kemudian kita juga sudah memetakan titik-titik krusial yang mungkin nanti akan menjadi potensi kemacetan maupun kecelakaan. Setidaknya ada 3 titik krusial yang sudah kita petakan. Yang pertama di jalan tol sendiri, ya, ini masih menjadi primadona masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik, terutama yang berkendaraan mobil pribadi. Ada beberapa titik yang potensi terjadi kemacetan di 152, kilometer 152 Cipali. Ini ada pertemuan dari Cisumdawu dengan Cipali. Cisumdawu tahun ini dioperasionalkan. Ini untuk tahun pertama kita akan melihat, ya, di titik 152 ini kita sudah kelola, ya, sudah perpanjang untuk pertemuannya. Mudah-mudahan ini bisa smooth nanti pertemuannya. Kemudian di kilometer 87 Cipali juga ini ada bottleneck dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kemudian di kilometer 72 juga sama, ya, masih ada bottleneck dari Cikampek beralih ke Cipali. Kemudian di kilometer 48 Jakarta Cikampek juga ini menjadi titik temu, titik krusial, di mana dari MBZ dengan yang existing di bawah ini bertemu. Sehingga ini potensial terjadi kemacetan. Di tahun ini ada tambah satu lagi, di kilometer 25. Karena ada pembukaan tol Cimanggis Cibitung, ya. Jadi masyarakat yang dari Bogor ini tidak perlu lagi ke Cawang. Artinya langsung melalui tol fungsional ini akan bertemu di kilometer 25. Ini pun kita sudah persiapkan untuk skema-skema yang akan kita lakukan. Kemudian titik krusial berikutnya di tol ini di rest area. Rest area menjadi hal yang potensial terjadi kemacetan. Ya, kita sudah koordinasi dengan beberapa pengelola rest area dengan BUJT. Kita akan melakukan mengatur traffic flow-nya masuk ke rest area, tidak langsung ke depan, kita putar kadul ke belakang, kemudian kita akan batasi, ya, lamanya di rest area 30 menit maksimal untuk bergantian. Kita juga terpaksa akan melakukan buka tutup rest area ketika kapasitasnya sudah over capacity. Kemudian untuk titik krusial kedua ada di jembatan jalur penyeberangan menuju Sumatera maupun menuju Pulau Bali. Ini menjadi concern kita juga, ya, karena pelabuhan penyeberangan ini karakteristiknya lain, ya, dengan jalan tol. Kalau di tol dipercepat biar lancar, kalau di penyeberangan kita akan atur flow masuknya karena keterbatasan daya tampung pelabuhan. Kita akan lakukan delaying system, ya, atau penundaan perjalanan. Nanti kita siapkan beberapa buffer zone di kilometer 43, 68, di Cibuasa atas, kemudian di arteri juga kita siapkan buffer zone. Ini untuk mengatur flow masuk ke mana? Ke pelabuhan. Sehingga nanti akan kita kawal sepeda motor yang dari buffer zone menuju ke pelabuhan. Kemudian titik krusial ketiga ada di arteri maupun di jalur wisata. Ini arteri juga sudah kita petakan, ada beberapa titik potensial terjadi kemacetan di lintasan sebidang dengan kereta api, kemudian masih ada pasar tumpah di situ, kegiatan perekonomian di situ, sehingga itu kemungkinan akan terjadi kemacetan. Kita akan kelola ini, ya, kita akan siapkan skema-skema rekayasa lalu lintasnya di titik arteri ini, baik di Pantura, tengah maupun di selatan. Kemudian di jalur wisata juga demikian, ya. Itu menjadi titik krusial nanti pada saat masyarakat Indonesia setelah Lebaran biasanya berwisata. Kita siapkan skema-skema lalu lintas, ya, rekayasa lalu lintas mulai dari alih arus, penutupan, kemudian ganjil genap, dan kontraflow sepenggal. Itu beberapa titik krusial yang mungkin nanti akan kita temui pada saat musim mudik tahun ini. Dan satu lagi, melihat musim yang anomali ini, kita juga sudah memetakan titik-titik rawan bencana, ya, rawan banjir, rawan longsor. Ini juga sudah kita siapkan skema-skema pemilihan jalur alternatif, ini sudah kita siapkan semuanya. Saya kira itu. Baik. Pak, mungkin juga yang menjadi pertanyaan publik, apakah pada tahun ini untuk sistem ganjil genap itu sudah pasti diberlakukan atau bersifat situasional atau seperti apa, Pak? Jadi kita setelah mendapat angka 193,6
kita melakukan simulasi, terutama di jalan atau penggal-penggal jalan tertentu yang kita prediksi akan terjadi kepadatan. Nah, kita simulasi dengan angka tersebut, kita tidak melakukan intervensi, ya, tidak melakukan pembatasan, rekayasa lalu lintas. Itu PC rasionya ada di 1,7. Artinya angka 1,7 itu arus lalu lintas berhenti, stuck. Ini angka 1 aja sudah stuck gitu. Ini 1,7 angkanya. Ini simulasi terakhir. Kemudian kita coba masukkan pembatasan kendaraan angkutan barang. Ini juga PC rasionya masih di atas 1. Kemudian kita nambah kapasitas jalan dengan kontraflow dan one way. Ini PC rasionya juga masih 0,9. Akhirnya kita masukkan skema ganjil genap. Ini kita dapatkan 0,7 PC rasio. Artinya kalau 0,7 itu moderat ya, untuk dilaksanakan masih lancar, masih berputar ya. Sehingga penerapan ganjil genap ini kita akan laksanakan pada musim mudik tahun ini. Baik. Terutama di penggal jalan kilometer 0 di Cawang yang menuju ke timur. Jadi bukan bersifat situasional sekali lagi Pak ya? Bukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kakor Lantas. Semoga apa yang disampaikan tadi di beberapa titik yang sudah disampaikan bisa benar-benar diantisipasi dan tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Dan Zila, berikut tanggapan dan juga saran dan juga harapan tentunya dari Kakor Lantas Polri untuk bisa menjamin bahwa keselamatan para pemudik yang tadi diperkirakan sekitar 193 juta lebih pemudik yang akan kembali ke kampung halaman, itu berarti ada sekitar 50% penambahan dibanding dengan tahun lalu. Tentunya diharapkan seperti tagline yang disampaikan tadi dari Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan bahwa semoga mudik pada tahun ini dapat menjadi mudik yang ceria dan juga mudik yang nyaman tentunya. Dan tentunya sebagai media yang akan memberikan informasi kepada masyarakat juga akan terus menyampaikan informasi seputar mudik tahun 2024 pada tahun ini yang akan dimulai nanti pada tanggal 4 hingga 18 April 2024 mendatang. Sementara itu Zila, kembali ke Anda. Ya. Oke, siap, Ti. Makasih. Yuk, makasih. Hah?